Halo gamers, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya gamers ya. Oke gamers, kita akan lanjutkan push rank kita di solo klasik ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya. Dan seperti biasa gamers, kita akan langsung ke ronde 3. Oke, seperti judulnya, kali ini aku mainin combo rider ya gamers ya. Memang dikasihnya rider gitu gamers. Jadi seperti yang udah-udah yang sering aku bilang, aku bermain itu ya disesuaikan dengan combo yang dikasih sama Tencent nya ya gamers ya. Ini di ronde 3 aja dikasihnya ridernya 2 biji kayak gini gamers. Bingung kita. Nah di ronde 3 ini aku sengaja pakai 2 cyborg, tidak pakai 2 rider dulu. Kenapa? Karena cyborg di early game itu kuat banget ya. Dengan hiternya si siapa namanya? Si Flame Color di sini. Jadi ya aku pikir sih udah lumayan kuat sih untuk secara hit dan defense-nya ya gamers ya. Oke, di peringkat 3 ini masih di ronde 3 ini masih aman. Untuk item sendiri early game lumayan ya gamers ya, dapat 3 critical sama buku ya. Kita langsung aja ke matchnya. Di ronde keempat aku belum naik level gamers karena masih ini ya, masih belum ada yang bagus. Bukan masih ada yang bagus sih. Karena ya memang ada si ininya, siapa namanya, witch doctornya di situ, plus ada satu miso personik juga. Jadi ya setelah kita ambil kurang dari 5 ya. Tapi kalau bisa naik level sih harus naik level ya. Kita buat jadi 2 rider dulu biar lumayan untuk early game ini. Oke, langsung kita mulai lagi. Nah, awalnya aku berpikir ini bakal arahnya ke sorcerer ini. Kenapa? Makanya aku arahin ke sorcerer dulu dengan pasang di supersonic, flame color sama si frost lotus ya. Tapi ya nggak terlalu efektif, seperti kalian lihat malah kalah gamers. Dia sudah punya hunter yang sangat bagus di early game ini dengan voodoo bintang 2, ada drone juga. Nah malah dapat begini gamers, sudah kelihatan banget kan di ronde ke-6 ini sudah punya 4 rider, dengan 2 ridernya udah ada 2. Berarti ini kan udah jelas-jelas bakal ke rider ya. Kita mulai lagi. Jadi kalian juga harus belajar untuk membaca arah dari ini ya, kemungkinan keluarnya ya gitu ya, karena itu sangat membantu kalian loh gamers. Kalau kita bermain di solo klasik ya seperti itu. Beda kalau kita mainnya di duo sama di squad. Di squad tuh bisa kita dari pertengahan tuh baru transisi itu bisa. Tapi kalau di solo klasik bisa juga kita transisi. Tapi kalau kita sudah berada di level yang tinggi ya, misalnya kayak Summit segala macam, kalau kita transisinya telat atau di pertengahan game, biasanya di akhirnya bakal jelek gitu hasilnya gamers. Jadi akan jauh lebih baik kita bisa membaca pergerakannya dari awal. Kita banyak keluar dari awal apa sih. Nah dari itulah yang baru kita ini ya, baru kita buatin combo gitu loh. Nah kayak gini kan di ronde ke-7 ini kalian bisa lihat di sini aku udah masukin 2 rider, masukin yang bintang 2 yaitu Iron Fist dan Bangar di sini gamers. Jadi memang untuk sorcerernya aku nggak ambil dulu. Oke, di sini kita lihat lawannya juga dengan 4 cyborg ya. Tebel banget sih kalau 4 cyborg. Apalagi dia 2 cyborg ini sudah bintang 2. Ini juga sepertinya kalah di sini karena tipis, darahnya udah pada habis. Dia kalah. Itu sudah ronde 7 ya gamers ya.
Oke, sudah masuki ronde 8, kita langsung masuk aja. Nah, di ronde 8 aku pakai si ini juga ya. Siapa namanya? Si Wolf Cavalier. Jadi si Scorch-nya Demon Rider-nya aku tarik dulu sementara karena di bintangnya cuma satu, jadi aku pasangnya si Wolf Cavalier ya, bintang 2 ya. Pokoknya yang bintang-bintang 2 kita masukin dulu gamers, walaupun nggak ada kombonya di situ. Nggak apa-apa. Intinya mah kalau kita bintang 2-nya banyak di early game ya, kemungkinan menangnya juga bagus ya. Langsung kita mulai lagi di sini. Kembali aku masukin si Flame Color di sini karena aku pikir hitter aku nih masih belum terlalu meyakinkan gitu gamers. Makanya kenapa aku masukin Flame Color gitu di situ ya. Sebagai boost damage terkuat juga di situ. Dua cyborg. Oke, sudah ronde 10, kita langsung skip aja ke ronde 11. Di ronde 11 ini kita bisa lihat ya, untuk posisi aku masih di atas. Kemudian kalau kita lihat lawannya ada The Boom nih pakai Goblin Hunter ini yang tadi yang lumayan solid, aku bilang ya udah dapat ada Warlock, dapat Hunter juga ya sama Goblin ya. Kemudian ada si Denny ini dengan 2 Elf Summoner, kemudian ada Simsalabim, 4 Cyborg, ada Warrior Undead, ada 2 Undead 2 Rider nih ya, bakal kontes sama ini juga. Ada si Timpek dengan Goblin Hunter Undead. Ini lebih kuat sih, cuman dia masih pada level 1, jadi belum jadi dia. Kalau udah jadi sih kuat itu. Dan secara value kalau kita lihat juga value aku gak jelek banget ya, walaupun bukan yang paling besar, yang paling besar si Golden High ini. Tapi ya menurut aku sih udah lumayan kuat ya tankernya ya. Aku punya 2 rider yang bagus di depan. Ada rider, kemudian ada 2 warrior ya, 2 warrior bintang 2 lagi. Plus ada combo cyborg, jadi secara defensif oke. Secara attacker ada si Wolf Cavalier bintang 2 plus si Flame Color. Kalau masih di mid game gini sih masih bagus ya. Oke, ada yang main assassin ini sepertinya. Ini assassinnya lumayan sakit sekali. Sudah sangat bagus sih sebenarnya ya combo rider ya. Cuman memang kalau misalnya dia di buff sedikit lagi, wah aku yakin bakal jadi meta banget tuh di season depan. Pasti bakal jadi banyak banget yang make gitu loh combo rider ini. Sekarang aja udah oke banget sih menurut aku sih. Dapat bintang 2 Scorch di sini, kalian bisa lihat. Itu aku langsung naikin ke 7 aja karena bisa naik ke 7 dengan kristalnya masih di atas 20 ya. Dan kalian yang sudah sering lihat video aku pasti udah paham ya gamers ya, aku kalau mau naik level itu pasti standarnya itu sisa kristalnya 20. Kalau nggak nyampe 20 nggak bakal aku naikin dulu. Jadi aku mungkin bakal tahan 1-2 pertandingan dulu supaya bisa sampai 20 baru aku paksain naik ya, untuk kondisi tertentu gitu. Kalau memang dia tangguh banget semuanya bintang 2 ya nggak perlu naik gitu. Oke, udah solid banget sih menurut aku sih, dengan ada 2-nya Scorch walaupun ridernya 3 di sini. Kalian bisa lihat aku punya value nya 24, walaupun bukan paling besar, tapi ada assassin ini dengan value 28, lumayan menyakitkan ketemunya. Oke, langsung kita mulai lagi. Jadi kalau kalian yang main di solo klasik atau mainnya di Cisamit, pokoknya kalau kalian yang suka bermain di Cisas ini lah ya gamers ya, saran aku memang belajar untuk bermain di late game gitu loh.
Jadi kita dengan combo seadanya dengan bintang 2 hero-hero bintang 2 kita berusaha naik ke 7, minimal 7. Kalau di 7 kalian lumayan kuat, naik ke 8 lebih bagus, lebih amannya di 8 baru mulai ngeroll ya. Baru di 8 itu membentuk combo yang kalian inginkan gitu loh. Bukan cuma di kalian inginkan sih, buat combo yang tidak ada orang lain buat, yang bisa kemungkinan bintang 3-nya besar. Nah, dari di itunya di 8 gitu gamers. Oke, kita sudah memasuki ronde 15, kita skip aja. Lawan bot mah kita nggak usah lihat lah ya. Kita langsung ke ronde 16. Di ronde 16 ini belum ada yang tershutdown di sini, tapi secara value aku sini ada 26 ya value-nya ya. Kemudian ada Denny ini pakai 2 elf summoner nih, lumayan ini. Value-nya 16, kemudian debub dengan 2 hunter 2 goblin 3 hunter. Value-nya 20, Gordinha 31 udah ngebut banget ya dia. Kemudian ada si D 2 undead hunter juga 31, kemudian ada yang main 4 cyborg juga 33. Duo S ini main assassin ya. Kemudian ada Timpek dengan 4 undead 3 hunter. Dia sepertinya sangat percaya diri si Timpek ini, walaupun dia peringkat 7 tapi value-nya sudah paling besar ya 33. Dia secara itu juga aman sih, dia secara kristalnya dia ada 40-an. Nah, di ronde 16 tadi sebenarnya aku udah pakai si Famin, jadi si flame colornya aku buang karena aku udah dapat hitter ya, hitter yang lumayan bagus itu si Famin di situ. Jadi aku pakai si Famin. Kemudian kalau nggak salah sih di sini aku jadiin 4 ini sih. 4 rider ya, bener, jadi 4 rider. Si bangarnya aku buang. Tapi combo cyborgnya masih ya, Iron Fist-nya masih tetap aku pertahanin di situ. Jadi kalian bisa lihat di situ ada 4 rider ya, ada 4 rider dan 2 undead. Oke, kita langsung mulai lagi videonya di sini. Sini kalah sih kayaknya sih langsung Timpek. Si Timpek itu solid dah, dia udah lumayan kuat lah. Dia udah pada bintang 2-nya juga udah lumayan banyak. Kalau combo Goblin Undead Hunter itu mah bintang 2 semua aja tuh, pasti udah aman itu. Kalau kita lihat kan dia udah 33, iya dia cuma yang belum bintang 2-nya cuma ininya aja, Warlock-nya aja. Warlock sih memang nggak bintang 2 juga, nggak terlalu masalah ya gamers ya. Oke, kita langsung skip aja langsung di sini. Nah, di ronde 19 ini aku udah dapetin 2 dragon. Karena memang dia dapat dragonnya itu banyak. Sebenarnya kalau aku pribadi ya gamers ya, nggak terlalu nyaman sama 6 rider gitu gamers. Karena kalau kita terlalu maksain ke 6 rider itu hunternya jadi kurang gitu loh gamers. Nggak terlalu kuat aja kalau menurut aku pribadi ya. Oke, di level 21 langsung ke 21 aja. Di ronde 21 ini kita bisa lihat si Gordinha 39 selalu memimpin value ya si Gordinha ini ya. Kemudian 2S dengan nama assassinnya udah terbentuk ya. Dan dia sudah 45, sudah 51 malahan. Timpek yang tadi 4 undead 3 hunter 2 goblin 2 warlock ini udah mulai perlahan tapi pasti udah dapat 36 value-nya. Kemudian ada D dengan 46 undead hunternya. Kemudian ada yang main assassin 2 lagi, cyborg sama goblin assassin. Jadi paling kecil value-nya ya aku ya di sini ya. Aku ngambil si berserker juga, kalian bisa lihat di bench. Mungkin aku sih berpikirnya pakai ridernya 4 aja lah, terus 4-nya goblin gitu loh.
Tapi setelah di roll dicari-cari ya dapatnya nggak bagus-bagus gitu, agak susah gitu Gamers. Oke, di ronde 8 ini kalian juga bisa lihat aku udah ngaktifkan 2 warlock juga, memaksakan diri sebenarnya sih dengan memasukin si dragon di sini. Dan memang sering kalah sih kalau di sini, kalah terus kalau nggak salah ya. Secara value memang membaik ya, udah naik ke 39, tapi secara combo kurang oke di sini karena hunternya belum dapat, belum jadi attack-nya tuh masih pada rendah banget. Oke, kita langsung mulai aja ke sini ke matchnya. Karena aku udah nggak di peringkat 1 lagi ya, jadi aku udah nggak mempertahankan nilai kristal aku di 50 Gamers ya, jadi udah mulai ngeroll sampai turun ke 40 Gamers ya. Karena memang itu harus banget untuk dilakuin, kalau enggak itu bakal bahaya banget. Dan ini turun sampai ke peringkat 4 Gamers, dengan sisa darahnya masih 47 ya. Sekali lagi fleksibilitas itu harus bener-bener kalian perhatikan banget ya kalau bermain game ini, nggak bisa ngotot lah gue mesti begini mesti begitu. Oke, kita langsung mulai lagi matchnya. Di sini aku udah dapat berserker sih kalau nggak salah aku sih. Aku udah dapat berserker, cuman kesalahannya si faminnya aku jual. Nah itu bodohnya itu tuh begitu tuh, faminnya malah dijual. Jadi ya hunternya hilang lagi. Harusnya tetap mempertahankan faminnya ya, cuma aku kelepasan sih tadi mainnya sih, kelupaan gitu loh. Ya walaupun menang sih. Oke, sudah masuk ya ronde 25, kita skip aja langsung ke 26 ya, ronde 26. Di sini sudah ada tershutdown 1 di ronde 26 ini. Si Thinkpack yang memang paling belakang dengan sangat mengejutkan ya, udah bisa di posisi 1, memang solid sih kalau 4 undead 2 goblin 3 hunter, apalagi kalau udah jadi 4 goblin ya. Kemudian ada duo OS dengan assassinnya ini. Kemudian ada Gordina turun peringkat 4 dengan 4 undead 2 rider. Kemudian ada Simsalabi dengan cyborg assassin, goblin assassin, ada Debung. Kemudian ada dia, ada 4 undead 3 warrior di situ. Nah aku maksain diri buat naik 9 Gamers biar terbentuk 6 rider, jadi untuk itunya lebih kuat sih sebenarnya, untuk defense-nya gitu loh. Tapi ya jadi persoalan di sini juga itu artinya kan aku harus naik ke 10 baru bisa kebentuk hunternya di sini Gamers. Tapi dengan kristalnya aku yang masih lumayan bagus ya. Oke, kita langsung mulai di sini lagi. Nah, di ronde 27 ini bisa dibilang lumayan hoki Gamers. Dapat gulu-gulu 3, jadi 2-nya aku jadiin ini aja. Aku naikin aja. Rider sih secara defensif sih lumayan bagus ya. Kalian bisa lihat di sini. Mereka tuh dapat 2 defensif ya, yaitu physical armornya kalau 6 rider itu 185, jadi lumayan kuat. Kemudian ada 60% magic resist juga Gamers. Ya lumayan lah kalau menurut aku. Nah di sini aku langsung bintang 3 aja dragonnya ya. Karena kenapa aku bintang 3 dragon Gamers? Karena kristal aku tuh udah sedikit gitu loh, udah berada di bawah 30, kalian bisa lihat di situ. Nah supaya aku bisa nabung lagi, aku perlu value yang besar gitu loh. Jadi kalau misalnya pun aku kalahnya nggak bakal sakit-sakit banget gitu, karena value aku lumayan besar di sini kan. Jadi ya tidak selalu berarti kita naikin hero itu berarti udah harus menang ya, nggak begitu juga Gamers ya. Salah satu strategi adalah mengurangi darah, juga penting juga Gamers di situ Gamers. Oke, sudah masuk ke ronde 28 Gamers. Nah untuk dragonnya sendiri aku kasih itemnya lumayan banyak ya, jadi kasih 3 buku, 2 magic resist dan 1 defensive armor di sini ya.
Tapi kalau kita lihat-lihat di sini sih nggak ada yang pakai sorcerer ya. Oke, kita langsung mulai lagi. Ini lawan si yang nomor 1 si Timpack ini ya. Nah, ternyata dia ada jagal gamers. Begitu dia ada jagal, dragonnya kejagal, pertandingan berakhir. Nggak bisa berubah ya, nggak ada sakit-sakitnya. Gitu. Oke. Tersisa 4 orang ya gamers ya. Ini ada Goblin Hunter, ada Assassin, kemudian ada Cyborg Assassin. Oke, kita langsung aja ke ronde 31 gamers. Di ronde 31 ini aku langsung naik sih kalau nggak salah sih. Oh iya benar, aku langsung naik ke 10 aja. Walaupun sebenarnya hero ke 10 nya masih nggak jelas siapa ya, tapi aku pikir aku naik aja lah. Karena kenapa? Aku takut nanti kalau kalah kepake gitu loh kristalnya loh. Ujungnya kalau kepake nggak naik 10 kan, kalau nggak naik 10 ya repot. Karena aku sering banget gitu loh kalau udah bisa naik 10 tapi nggak naik, tunggu satu miss taunya kalah, dan pada akhirnya ini banget ya. Nah di sana aku dapat Sakaraka, memang udah incaran banget itu. Untuk hunter ketiganya itu harus Sakaraka gamers, jadi memang biar sakit gitu kan. Kalau kita lihat yang lain itu sudah mulai mengejar ya value mereka ya. Si Timpack ini dengan 80 dia punya Serbe bintang 2. Oh dia sih memang hero epicnya bintang 2 semua di situ ya. Kemudian ada si S ini dengan oh iya Miss Fortune, Berserker dan itu juga bintang 2 semua ya. Hero epicnya bintang 2 semua juga. Kalian bisa lihat di situ aku ada satu guru-guru ya guys ya. Tapi nggak aku pasangin dulu ke Serbe langsung. Kenapa? Karena aku pikir dengan adanya hunter ya pasti otomatis lumayan lumayan kuat lah untuk kombonya aku ya. Memang istilahnya kepingan yang hilang ya Sakaraka itu ya, begitu kita masuk bukan hanya hunternya aja sih yang memiliki efek, tapi keseluruhannya gitu loh. Dia bisa ngasih stun juga, jadi yang lain juga bisa ngehitnya lumayan lama gitu gamers ya. Oke, kali ini kita lawan Assassin lagi nih. Dia juga sudah ke 10 ya. Dan memang kelemahannya di match ini tuh servenya aku tuh masih bintang 1. Jadi nggak ada sakit-sakitnya gitu loh. Cuman ya untungnya si Dragonnya udah bintang 3 gamers. Makanya ketika lawan Assassinnya sih belum ada yang bintang 3 aku lihat ya. Iya, Assassinnya belum ada yang bintang 3, jadi solid lah. Oke, di sini si Voodoo sudah bintang 2, tapi Cerberusnya masih bintang 1 gamers. Nah, aku baru lihat di situ ternyata Hawk Rider-nya malah di depan ya. Harusnya si Templar yang di depan. Hawk Rider kan walaupun dia tanker juga bukan tanker yang kuat banget di depan gitu gamers ya. Lebih baik di belakang aja. Oke, ini lawan yang si Timpack lagi, si Goblin Undead. Dan kembali lagi free hit di Cerberus. Cuman kali ini sepertinya kalah sih aku sih. Iya benar kalah di sini. Dia pakai strategi turtle gitu ya. Aku kalah sih bukan soal kalah combo ya gimana sih, tapi memang kalah kualitas sih. Dia Cerberusnya bintang 2. Jadi dia punya 2 hitter gitu loh, ada Cerberus dan si Famine gitu. Bener-bener dijagain banget sama dia. Oke, kita langsung aja ke ronde 36 di sini. Nah, di sini sih dibilang lumayan bagus ya gamers ya.
secara value dia di bawah aku, tapi memang untuk kualitas hiternya lebih bagus dia gitu gamers. Nah, saat aku dapat Sakaraka bintang 2, kan pilihannya antara Sakaraka sama Cerberus, tapi Sakarakanya bisa dapat bintang 2, ya udah aku mulai fokus ke Cerberus aja gitu, langsung aku kasih aja. Kalau nanti misalnya nggak dapat Sakaraka nih, tetap aku jadiin Cerberus bintang 2, karena kalau hiternya bintang 1 nggak sakit-sakit banget, kita udah punya tank yang bagus nih, 6 rider. Tapi kalau hitnya lemah ya percuma juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Tapi sebenarnya formasi ini juga nggak bagus-bagus banget sih sebenarnya sih, karena kita masih formasi lawan assassin ini sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kan sebenarnya dia assassinnya kan cuma si Head Reaper aja kan, cuma satu aja, bisa kita Hawk Rider bisa kita majuin, atau mungkin si Wolf Cavalier-nya bisa kita majuin sedikit gitu ya, jadi dia bisa ngehit duluan gitu loh, nggak kalah satu langkah. Cuman yang agak aneh di sini, kenapa Head Reaper-nya nggak dikasih buku gamers? Nggak ada bukunya malah dikasihnya ke Cerberus, ya agak aneh lah. Si jagalnya telat banget ya dia ngelock si dragonnya, makanya dragonnya bisa berubah. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Tips dari aku tuh pasti selalu bermainlah dengan apa yang dikasih sama Tencent, selalu begitu gitu ya. Atur posisi sesuai dengan lawan, dan apa lagi ya terakhir ya, ya paling gitu aja sih. Oke gamers, semoga kalian bisa menggunakan combo ini buat push rank di solo klasik gamers ya. Jangan lupa juga untuk kalian like, share, dan kalian subscribe videonya. Oke, see you next video, bye bye.